bicara pertumbuhan ekonomi, Pak Purbaya, kan Anda juga sudah mengatakan bahwa pemerintah Kementerian Keuangan sudah menargetkan di akhir tahun ini ya Pak, kuartal keempat 2025 itu setidak-tidaknya 5,6% untuk pertumbuhan di triwulan keempat. Itu bagaimana Anda bisa melihat angka itu Pak? Apa sih yang akan diandalkan situ Pak? Oh, kita memberikan beberapa stimulus ke perekonomian kan. Yang pertama saya pindahkan 200 triliun tadi dari BI ke sistem perbankan. Dana pemerintah Di BI aja itu udah menambah itu namanya seperti positive shock demand ke permintaan. Itu akan menaikkan permintaan cukup baik. Saya lihat kemarin kan kalau kita jalan-jalan ke pasar itu udah agak sedikit positif, lebih sibuk dibanding sebelum-sebelumnya. Lebih ramai ya, menggeliat ya. Kalau kita lihat data retail sales juga udah tumbuh tertinggi dalam 2 tahun terakhir nih. Nah, levelnya tertinggi dalam 2 tahun terakhir data retail sales dari bank sentral kita. Kalau lihat data yang lain juga PMI juga ada 51.2. Jadi semuanya arahnya ke arah positif. Consumer confidence juga udah naik lagi dari September, naik udah ke level tertinggi. Terus kepercayaan pemerintah juga naik ke level yang tertinggi lagi. Jadi kita nggak akan ada gangguan sosial politik lagi yang berlebihan ke depan. Ada demo tapi nggak akan besar-besaran kayak kemarin. Karena ada indikasi ekonominya mulai membaik. Biasanya kalau ekonomi masyarakat membaik, frekuensi demo juga turun dan severity tingkat kegawatan dari demo itu juga berkurang dengan signifikan. Dengan keadaan yang lebih tenang, harusnya kita bisa membangun dengan lebih baik lagi ke depan, termasuk sekarang ya. Kemarin saya rasakan juga 200 triliun, kayaknya masih kurang nih. Kita tambah lagi aja kalau gitu. Saya masukin lagi ke sistem berapa 76 triliun lagi. Udah masuk? Sudah hari Jumat kemarin, nggak tahu. Tapi saya nggak terlalu gembar-gembar. Mungkin Anda yang sebagian udah bocor, tapi yang resmi saya ngomong sekarang. Itu bukan kebijakan yang luar biasa, hanya memindahkan uang lagi dari BI ke perbankan. Jadi uangnya masih uang saya. Tidak mengubah APBN, tidak mengubah tujuan DPR. Tidak, karena APBN-nya masih sama. Jadi sekarang ada 276 triliun uang saya yang di perbankan yang masih milik saya, yang masih milik pemerintah. Itu yang 200 triliun itu sudah terserap sepenuhnya atau bagaimana itu Pak? Mungkin nggak semuanya terserap ya. Kalau ada yang bilang 100, mungkin 85% terserap. Tapi nggak apa-apa. Selama uangnya di sistem, paling nggak dia udah menekan suku bunga perbankan ke bawah. Dan bank juga pasti walaupun dia ngaku pakai uang saya minjeminnya, pasti kalau di sistem kan udah nyampur, dia nggak bisa bedain. Tetap aja dia pakai uang itu. Jadi yang saya monitor adalah berapa supply uang di sistem. Cukup nggak untuk mendorong perekonomian. Untuk keadaan seperti sekarang cukup. Dan kalau masih kurang juga, pemerintah sudah memberikan BLT 300.000 untuk masyarakat di DSI 1-4. 300.000 per bulan selama 3 bulan Oktober, November, Desember. Itu juga memberi stimulus tambahan ke perekonomian. Ada banyak lagi program-program Operasi Desa Merah Putih. Ada juga itu udah mulai jalan tuh, harusnya ada memberi stimulus ke perekonomian tambahan kan. Tambah lagi program-program yang lain, desa nelayan segala macam. Jadi ada banyak stimulus di perekonomian yang bisa mendorong ekonomi ke arah pertumbuhan lebih cepat. Perkiraan saya sih 5,6-5,7% di triwulan keempat tahun ini, sehingga membuat pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2025 menjadi 5,2%. Tapi yang penting gini, ketika momentum pertumbuhan tercipta, kita akan maintain pelihara itu terus, sehingga kedepannya ekonomi akan tumbuh lebih cepat. Kita prediksi tahun depan, saya sih inginnya mengarahkan ke 6%. Gimana caranya? Kita akan mengefektifkan belanja pemerintah semua programnya. Di samping itu, pemerintah juga sudah membuat program suatu satgas untuk percepatan program-program ekonomi ya, termasuk monitor penyerapan anggaran, debottlenecking dan regulasinya dimonitor nanti. Nah, yang kedua tadi yang debottlenecking tadi, kita akan menerima laporan dari para pengusaha seperti apa, problem apa yang mereka hadapi, dan kita akan gelar perkara. Sejauh ini efektif Pak? Itu ada pengusaha-pengusaha yang menggunakan mekanisme itu? Yang
yang Satgas 2 tuh belum, tapi mereka udah datang ke kita mengutarakan beberapa masalah-masalah tentang hambatan-hambatan. Tapi kalau ngumpul gitu kan banyak kan tuh problemnya nggak spesifik, terlalu luas. Saya maunya nanti kalau di Pokja itu mereka menghadapi masalah apa, kita beresin satu persatu. Nanti kalau dari situ ada peraturan yang harus diberesin, kita serahkan ke Satgas 3 yang membereskan peraturan. Jadi itu yang kita harapkan dalam setahun ke depan akan memperbaiki iklim investasi di sini. Bagaimana dengan keuangan daerah, Pak? Karena kan kemarin waktu ada efisiensi begitu, sekian kepala daerah protes. Lalu di tahun 2026 itu Kementerian Keuangan menambah dana untuk TKD itu 43 triliun, tapi dengan permintaan agar tidak ditaruh di bank, tidak dibiarkan tidur, tapi dipakai membangun. Itu kira-kira apa yang Anda lakukan untuk memastikan tambahan itu tidak tidur lagi di bank? Nah kan sekarang mereka tahu bahwa kita bisa monitor kondisi keuangan pemerintahan daerah setiap bulan, setiap saat, bahkan kalau kita mau dari situ kan nanti kita bisa publish gimana kondisi keuangan daerah setiap bulan, dan masyarakatnya kan pasti akan menuntut kalau uangnya numpuk terlalu banyak. Dan biasanya sih kelemahan anggaran kita pusat sama daerah adalah dibelanjanya setiap akhir tahun, sehingga dampak ke perekonomiannya tidak merata. Udah puluhan tahun kita coba supaya pusat dan daerah belanjanya hampir merata sepanjang tahun. Nah ini akan kita coba lebih galakkan lagi dengan cara tadi menyediakan uang tepat waktu. Dulu kan suka transfernya katanya terlambat. Saya akan pastikan nanti mulai tahun ini transfer awal tahun akan keluar sesuai dengan jadwalnya. Jadi tahun depan kalau mereka sudah mengerti itu, mereka nggak usah numpuk uang terlalu banyak di akhir tahun. Sekarang daerah aja punya setiap tahun tuh sekitar 100 triliun nggak kepake. Di akhir tahun tuh ada saldo segitu. Kan sayang kalau dihabisin, bisa dihabisin tuh ke pembangunan, kan lumayan tuh dari dorong ke ekonominya. Nanti dengan jaminan tapi Januarinya uangnya udah ada dari pusat. Itu kewajiban kita. Tapi kalau tahun ini ya belum tahun 2026 pasti mereka belum terbiasa. Tapi saya harapkan tahun 2027 mereka udah bisa menjalankan hal itu. Dan dengan bantuan dari pusat tentunya. Sehingga bisa lebih cepat ya pemakaiannya. Sehingga pemakaiannya bisa tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang ditunda-tunda dan ditaruh di bank terlalu lama.